Papua tuh begitu bagus, orang-orangnya tuh ramah. Papua tuh tidak seperti yang kalian pikirkan. Coba kalian melihat dulu, datang dulu, coba dulu ke Papua, lihat bagaimana Papua tuh yang sebenarnya. Bahwa alam Papua tuh penuh dengan rintangan, tapi kalau kalian mencoba ke sana pasti kalian pasti berasa tuh kalau Papua tuh begitu amazing, begitu indah dan wonderful. Kalau saya ditanya situasi Papua hari ini, atau katakanlah akhir-akhir ini, yang orang banyak mengatakan sangat bergejolak begitu. Saya ingin menggambarkan sesungguhnya keadaan di Papua itu tidaklah seperti yang dikatakan oleh banyak media massa misalkan. Kondisinya sih cukup kondusif, tetapi memang saya harus akui bahwa relasi-relasi di antara masyarakat yang ada di Papua itu rapuh. Sehingga hubungan di antara masyarakat itu walaupun kondusif kelihatannya, tetapi mudah tersulut dia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Di dalam berbagai kesempatan saya mengatakan ada 14 fenomena yang terjadi terkait dengan kondisi yang terjadi di Papua hari ini. Katakanlah yang pertama. Isu tentang depopulasi yang terjadi di Papua. Banyak orang mengatakan hadirnya sejumlah pendatang itu telah memonopoli kehidupan ekonomi masyarakat di Papua. Sehingga seolah-olah masyarakat Papua dia terhempas dari kehidupan. Yang belum lagi ketika kita berbicara tentang isu kekerasan negara dan pelanggaran hak asasi manusia, itu terus-menerus mengemuka di dalam kehidupan masyarakat Papua yang mengakibatkan relasi di antara masyarakat Papua, orang pendatang, aparat, dan masyarakat asli Papua itu tidak berjalan sebagaimana. Dari berbagai literatur yang pernah saya ketahui, saya baca, sejatinya bagi saya integrasi Papua di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sudah final. Kenapa ingin saya katakan final? Resolusi PBB tahun 1969 itu telah menempatkan Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana sidang umum PBB yang mengeluarkan resolusi itu dihadiri oleh 111 negara. 80 negara itu menyetujui integrasi Papua ke dalam NKRI yang merupakan output dari proses Papra itu dilakukan. Ada 31 negara yang abstain. Artinya dari 111 negara itu ternyata tidak satu pun negara itu tidak mendukung keberhasilan dari Papra itu. Sehingga menempatkan integrasi Papua di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak persoalan-persoalan yang terkait dengan upaya membangun manusia Papua itu tidak berjalan dengan baik. Pendekatan keamanan ketika itu menjadi pendekatan yang utama. Karena kita tahu bahwa ketika
integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang difasilitasi oleh PBB itu telah tidak diyakini kebenarannya oleh sebagian atau sekelompok masyarakat Papua yang kemudian mereka menyebutnya sebagai organisasi Papua Merdeka atau teman-teman di Papua yang ingin memerdekakan diri. Intinya mereka melihat bahwa ini ada sejumlah kecurangan, ada persoalan-persoalan terkait dengan integrasi itu. Lalu kemudian mereka protes, dan protes itu telah menghasilkan sebuah hubungan antara Jakarta dan Papua yang tidak berjalan dengan baik. Di era Orde Baru tadi saya katakan pendekatan keamanan itu selalu menonjol. Akibatnya begitu reformasi terjadi, di mana dinamika demokratisasi itu juga menyentuh orang-orang Papua, kebebasan berpendapat mulai mengemuka, di sana mulai terjadi bargaining yang dilakukan oleh orang Papua. Keluarlah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 terkait dengan pemberian otonomi yang diperluas atau orang mengenalnya sebagai otonomi khusus di Papua. Itu dipandang oleh teman-teman di Papua, dipandang oleh Jakarta sebagai win-win solution untuk menyelesaikan persoalan Papua yang sudah berjalan sekian lama sejak integrasi itu. Tuntutan merdeka itu dibalas dengan pemerintah dengan pemberian otonomi khusus itu. Harapannya tentu tuntutan merdeka itu kandas. Sayangnya tidak semua masyarakat Papua itu dilibatkan di dalam otonomi khusus itu. Walaupun itu win-win solution, tetapi ada sekelompok masyarakat yang tidak dilibatkan. Katakanlah OPM sendiri tidak pernah dan tidak merasa dilibatkan pada penyiapan otonomi khusus ini. Lalu kemudian dialog pun dilakukan oleh Presiden kita ketika beliau menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di era Ibu Megawati dulu. Upaya-upaya dilakukan. Dan ketika pemerintahan SBY-JK dulu berkuasa, maka muncullah Inpres nomor 5 tahun 2007 itu, yang orang mengenalnya sebagai New Deal Policy for Papua.